Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada pertemuan ini kita bisa bertatap maya melalui aplikasi Zoom ini. Ini pertemuan ke-6. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, udah siap untuk mengikuti kuliahan ini. Bagi yang belum meng-on-kan kameranya, silakan di-on-kan. Karena nanti kita ada sesinya, masing-masing Bapak Ibu menjelaskan materi yang sudah saya share di grup. Ada beberapa model pembelajaran, ada 6, dan itu menjadi apa? Silakan dipilih nanti salah satunya dan Bapak Ibu menjelaskan masing-masing materi itu. Nah, baik. Sudah ada yang membaca materi yang sudah saya kirim itu, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Halo? Halo, sudah, Pak. Ada terdengar suara saya? Terdengar, kadang suaranya memantul, Pak. Apa ada 2 perangkat ya? Ya, ada 2 perangkat, tapi yang satunya sudah saya live-kan audionya. Tadi ya. Karena untuk jaga-jaga kalau perangkat yang ini ngelak dia, ada satu lagi gitu, tujuannya gitu. Bisa, Pak, kalau sama bisa saya bantu kondisikan loh, kalau sama terkendala. Oh Bisa ya, diklaim co-host. ya oke, siap. Ya, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah dibaca materi yang saya share itu. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Intinya di situ dulu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca, sekira tidak ada kesulitan untuk memahami materi itu. Saya share screen dulu materinya. Jadi ini Bapak Ibu semuanya, materi kita dasar desain pembelajaran. Jadi apa namanya, dalam struktur pembelajaran itu, dalam bentar. Ini ya, jadi dalam pembelajaran itu ada namanya struktur pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Pertama itu ada model dulu ya. Model itu disebut juga dengan cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang akan dikelolanya. Ini disebut juga seperti visi. Visi guru itu terhadap sebuah kelas itu mau seperti apa. Jadi mindsetnya itu memang harus dikembangkan ketika memilih model pembelajaran itu. Terus apa namanya, setelah nanti model ini banyak macam. Bapak Ibu kalau baca buku-buku tentang model pembelajaran itu banyak sekali model. Terus setelah itu ada pendekatan pembelajaran. Jadi model itu supaya lebih aplikatif dia, maka perlu dibuat pendekatan pembelajaran. Itu biasanya ada dua konsep itu.
Ada teacher centered dan student centered. Ada yang berpusat kepada guru dan ada yang berpusat kepada peserta didik. Pola pembelajaran yang modern itu adalah bagaimana mengaktifkan peserta didik. Jadi guru itu dikenal sebagai fasilitator, pemotivasi agar peserta didiknya itu lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, model dan pendekatan itu perlu disusun dalam sebuah strategi pembelajaran. Itu yang disebut dengan strategi, itu adalah F-line. Di sinilah tahapannya Bapak Ibu dalam membuat perangkat pembelajaran itu ya. Kalau di K13 itu disebut dengan RPP, Promes, Prota gitu kan, silabus, itu semuanya dalam cakupan strategi pembelajaran. Karena menyusun rencana strategi bagaimana mau mengelola kelas itu. Sehingganya memang ini sesuai dengan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu. Pendidikan itu adalah proses yang sadar dan terencana. Jadi memang kita sadar melakukan proses pembelajaran itu dan direncanakan sejak asal jadi. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini disebut dengan modul ajar gitu ya, ada ATP segala macam. Nah, Bapak Ibu semuanya, terus setelah itu ada metode pembelajaran. Metode itu ya, jadi model pendekatan dan strategi itu cara melakukannya itu, cara menggunakannya itu adalah di metode ini. Aplikatif ya. Jadi yang 3 ini dia aplikatif, pelaksanaan, dan ini tergantung ke stylenya guru, kemampuan guru memilih dan menggunakan metode. Jadi nanti akan berbeda itu ketika guru A menggunakan metode diskusi dengan guru B, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda karena ini juga dipengaruhi oleh style, kemampuan, dan bakat masing-masing guru itu dalam menggunakan metode itu. Apalagi nanti di teknik dan taktik ini ya juga tergantung kepada kemampuan guru, bakat dan minat guru dalam memilih teknik dan taktik. Karena jelas materi yang sama, metode yang sama ketika diajarkan oleh guru yang berbeda itu hasilnya juga akan berbeda. Nah, keseluruhan proses ini namanya Bapak Ibu itulah yang disebut dengan desain pembelajaran. Jadi ya guru itu hampir-hampir sama lah dengan sutradara gitu ya, sutradara film. Tapi guru itu dia menyutradarai lokal yang akan dihadapinya, dikelolanya gitu. Nah, inilah gunanya kita mempelajari desain pembelajaran ini, dan apa namanya, desain pembelajaran itu kan diartikan sebuah sudut pandang, disiplin ilmu, sistem, dan proses, dan itu teraplikasi dalam model-model dalam desain pembelajaran itu. Ada 6 Bapak Ibu. Ada model Dick and Kiri, ada model CAM, ada model Azure, ada model ADDIE, dan ada model Hanafin and Fake, dan ada terakhir model pengembangan instruksional atau pengembangan atau dikenal juga dengan MPI. Nah, pada pertemuan ini kita memang memfokuskan bagaimana Bapak Ibu akan menjelaskan ini satu di antara yang 6 itu nanti satu persatu akan bergantian menjelaskan secara singkat, dan yang paling penting adalah poinnya adalah bagaimana apakah model ini cocok dilaksanakan di prodi PAI, kalau cocoknya seperti apa, dan kalau tidak cocok kenapa. Nah, itu dulu pengantar Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum mulai saya mau daftar hadir dulu ya. Iya, Pak. Oke, Nur. Oke.
Nur Asia ada? Ada Nur Asia? Ya, hadir, Pak. Hadir, Disampaikan ya. Pak. Oke, Muhammad Akhyar. Iya, ada. Hadir, Pak. Ya, ya. Isnani Zakia. Ini izin ya. Hadir, Pak. Oh, ada. Sudah selesai hari santrinya, Bu Isnani? Ya, Pak. Alhamdulillah. Siti Imro'ah? Hadir, Pak. Oke. Dewi Murtosia? Hadir, Pak. Oke. Dewi Ahmad Sidik? Hadir Pak dosen. Oke. Siti Ayu Mulyani? Hadir, Pak. Hadir. Atik Minatur Rofi'ah? Ada. Fahri? Ati hadir, Pak. Iya, oke. Fahri? Fahri sakit, Pak. Izin. Oke, ya. Erik Lukmanul Hakim? Ada. Muhammad Hasan? Muhammad Hasan ada? Ada. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Standby Pak ya. Ya Pak. Siap. Karena biasanya kadang ada panggilan mendadak juga. Nova Asari? Nova Asari ada? Ya, hadir, Pak. Oke. Ya, ada. Muhammad Haidar? Ada Muhammad Haidar? Belum ada. Febri Kurniasari? Ada ya. M. Misbahul Ulumuddin? Iya, Pak. Hadir. Ada ya. Pak Erik hadir Pak. Yulianti ada? Hadir, Pak. Oke. Erik hadir Ada Pak. tadi ya. Chandra Hidayat? Chandra Hidayat? Tak ada? Ada, tapi di perjalanan itu, Pak, dicek. Oh ya. Noriana? Hadir, Pak. Oke. Solihin? Hadir Pak. Mana Solihin? Ya Pak. Solihin mana? Ya Pak hadir. Ada tuh viral. Solihin, anakmu Solihin gitu. Ada itu di Instagram banyak videonya itu. Abdurrahman? Hadir Pak, hadir. Oke. Ima Royani? Pak, hadir. Oke. Ahmad Soleh? Ahmad Soleh? Tak ada? Lagi sibuk kali. Hafid? Hadir Pak. Ya. Fajar Abdul Aziz? Fajar Abdul Aziz ada? Belum ya. Nadia Arifatul Khairi? Hadir, Pak. Oke. Imam Hanafi? Imam Hanafi ada? Tak ada.
Muhammad Nawawi, Hadir Pak, hadir. M. Fadli Aziz, Hadir Pak. Iswanto. Iswanto ada? Tak ada ya. Nanti ada mungkin. Sulastri. Sulastri. Budi Sasra Bahrun. Oke. Absori. Hadir, Pak. Mahrus. Hadir Pak, hadir Mahrus. Solihin. 2 Solihin ya. Iya, pakai H Iya, dan Pak. enggak pakai H. Pakai H 1, nggak pakai Iya H. Pak, 2. Adil kedua-duanya kan? Hadir Pak, hadir dua-duanya. Ya. Safia. Hadir Pak, hadir. Roswati. Roswati ada? Hadir, Pak. Oke. Hevika. Hadir, Pak. Oke. Basiron. Iya Pak, hadir Pak. Oke. Muhammad Sukron Hamdani. Belum ada. Sukron Hamdani belum ada. Rifka Nabila Ayuba. Hadir Pak. Faridatul Mafruroh. Faridatul Mafruroh ada? Izin, Pak. Izin ya. Ahmad Mutohar. Hadir Pak Is. Oke. Lucy Febriasari. Hadir Pak. Oke. Solehuddin. Hadir Pak. Oke. Hitam wajahnya Pak Soleh. Pencahayaannya Pak. Oke. Cahaya pencahayaannya kurang tepat. Arif Rizaluddin. Arif ada Arif? Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Hotma Sari Sembiring. Hadir Pak. Oke. Baik, nanti ada beberapa yang belum ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Pak, saya belum Pak. Fajar Abdul Aziz hadir. Fajar Abdul Aziz. Bentar. Fajar Abdul Aziz. Tadi Eri tadi juga belum. Erik Lukmanul Hakim hadir Pak. Sudah, Rukmanul Hakim sudah. Ada lagi? Oke. Kayaknya banyak yang Pak, apa tuh namanya itu? Hadir tapi nggak stay ya. Iya. Ini ya ada kesibukan. Apalagi ini hari santri juga kan. Banyak kegiatan ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini nanti jadi untuk presentasi Bapak Ibu mungkin pertama silakan siapa yang sudah siap untuk tampil dulu silakan di raise hand. Terus nanti kalau kalau tidak ada yang raise hand mungkin kita berdasarkan daftar hadir saja. Urutan namanya di sana seperti ini. Tapi lebih bagusnya bukan ditunjuk tetapi menunjuk agar persiapannya itu lebih matang.
Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membaca materi yang disampaikan di portal, di grup. Di portal belum saya upload. Dan mudah-mudahan macam-macam model pembelajaran itu yang paling penting adalah bagaimana model itu terpraktekkan dalam pembelajaran PAI. Nah, sekira begitu. Oke, dimulai dari siapa Bapak Ibu? Silakan. Jadi dijelaskan saja, pilih salah satu model yang ada itu untuk menjelaskan dari 6 itu. Pilih salah satu, atau kalau mau menjelaskan semuanya juga nggak apa-apa. Tapi karena mengingat waktu juga, satu aja mungkin. Oke. Siapa duluan, Bapak Ibu semuanya? Izin Pak, kalau enggak ada, saya mulai duluan Pak. Berarti Hafid ya. Ya Pak. Oke, silakan. Oke, Pak. Baik, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model ADI Pak. ADI, analisis, desain, development, implement, dan evaluasi. Evaluatif. Di sini model ADI ini merupakan model perancangan pembelajaran yang generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam membangun bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik dalam pembelajaran tatap muka maupun online, Pak. Terus model ADI ini terdiri dari 5 tahapan, yang mana itu ada analisis, desain, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari analisis sendiri, tahapan analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah kebutuhan, dan melakukan analisis tugas. Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, Pak. Kemudian desain tahapan ini dikenal juga dengan istilah membuat sebuah rancangan. Membuat sebuah rancangan, ibarat merumuskan suatu tujuan pembelajaran yang smart, gitu Pak. Selanjutnya menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran itu. Terus yang ketiga, development itu pengembangan adalah proses mewujudkan analisis desain menjadi kenyataan. Artinya jika dalam desain itu diperlukan suatu berupa software, berupa multimedia, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Terus yang implementasi, langkah-langkahnya untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya pada tahapan ini semua yang telah dikembangkan install atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya, Pak. Ya. Terus yang terakhir, evaluasi atau umpan balik ini merupakan suatu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Nah, seperti itu Pak, kira-kira model pembelajaran ADI, analisis, desain, development, implement, dan evaluasi, Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hafid. Jadi yang penting model ini bisa diterapkan di pembelajaran PAI begitu ya, madrasah gitu ya. Sudah pernah mempraktekkan ini Pak? Belum semua Pak, cuma kalau analisis, desain, implement dan evaluasinya sudah Pak. Tapi untuk semuanya dari ADI ini development yang masih melangkah ke sana gitu Pak. Iya. Rata-rata memang begitu Pak. Biasanya kita menerapkan secara parsial, tidak secara universal dari satu-satu model itu.
karena ini juga menyesuaikan kondisi di lapangan. Iya, betul. Ya, biasanya seperti itu. Oke, Ya, makasih Pak Hafid. Semangat Siap, Pak. Pak Hafid. Nah, lanjut Pak M. Fadli Aziz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara model-model desain pembelajaran, salah satunya ada model Azure. Model ini berorientasi pada pemanfaatan media dan teknologi dalam menciptakan aktivitas pembelajaran yang diharapkan, Pak. Pemanfaatan media dan teknologi secara baik dan benar akan dapat dan tepat mendorong peserta didik belajar secara menyenangkan. Ya. Model pembelajaran media Azure sendiri itu singkatan dari sesuai 6 langkah kegiatannya. Yaitu yang pertama, analyze learner, yang kedua, state objective, yang ketiga, select method, yang keempat, utilize media and material, yang kelima, require learner participation, dan yang keenam, yang terakhir, evaluate and revise. Menurut saya, model dari pembelajaran Azure ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran PAI di masa sekarang ini, Pak. Terima kasih. Oke, Pak M. Fadli Aziz. Model ADI yang dipilih ya. Azure, Pak. Azure ya. Azure ya. Oke, kita lanjut ke Pak Mahrus. Iya, Pak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model camp, Pak. Oke. Model camp sesuai dengan yang ada di materi itu termasuk ke dalam contoh melingkar yang ditunjukkan dalam sebuah diagram. Nah, tapi pada prinsipnya model camp ini dia berorientasikan kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi model, produk, kemudian berorientasi pada prosedural atau model melingkar. Nah, kebanyakan model camp ini sesuai yang saya baca dari beberapa sumber biasanya digunakan untuk mendesain sebuah program. Untuk mendesain sebuah program. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik terlebih dahulu. Kemudian menganalisis karakteristik mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menetapkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari masing-masing tujuan yang dijadikan topik. Kemudian yang keempat, menentukan isi materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, pengembangan pra-penilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang mahasiswa dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Jadi model camp ini lebih kepada mendesain sebuah pembelajaran, produk pembelajaran seperti itu, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Harus ya. Iya, Pak. Biasanya untuk apa? Untuk pelatihan begitu ya. Ya, cocok digunakan karena itu lebih berorientasi kepada hasilnya yang jelas dan targetnya harus jelas gitu. Oke, lanjut Bu Nabila ya. Iya, Pak. Baik. Cukup, Pak. Nah, Bismillah. Jadi saya juga sudah membaca ke-6 model ini, Pak. Dan untuk lebih spesifiknya, yang lebih dekat dengan model pembelajaran jarak jauh lebih tepatnya, saya mengambil 3, Pak. Mengambil 3 model, dan ketiga-tiganya sudah disebutkan oleh ketiga rekan saya yang sebelumnya, itu model camp, model EDI, dan Azure. Jadi ketiganya ini, Pak, menurut saya cocok untuk model pembelajaran jarak jauh kita saat ini. Kenapa? Karena secara garis besarnya saja, Pak,
ketiga model ini, terutama yang pertama itu model CAM, ini memungkinkan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran, di Ya. mana CAM ini juga menekankan pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang pastinya akan sesuai dengan pembelajaran online. Seperti itu. Kemudian juga model CAM ini memungkinkan perancangan pembelajaran yang lebih interaktif dan responsif. Yang penting untuk menjaga keterlibatan peserta didik atau mahasiswa seperti kami dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian model ADI seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, dan juga model Azure. Seperti itu, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, Bu Nabila. Eh, tapi yang paling penting adalah dalam setiap pemilihan model itu, kalau memang mau melaksanakan secara full masing-masing model itu, yang harus dipahami adalah langkah-langkah masing-masing model itu. Karena ciri-ciri khasnya dan yang membedakan dengan model lain itu adalah dari ciri-ciri khas. Yang 6 itu Bapak Ibu semuanya, itu hanya sedikit saja itu dibandingkan dengan begitu banyaknya macam-macam model pembelajaran yang ada. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambah pengetahuannya itu dengan membaca beberapa referensi, terutama tentang buku-buku model-model pembelajaran. Seperti itu. Terus lanjut Pak Absori ya. Sudah Iya, saya Pak. pin ini Pak Absori dari tadi. Iya, Pak. Setelah Assalamualaikum itu Pak warahmatullahi Ahyar sudah wabarakatuh. saya pin juga itu. Siap-siap Pak Ahyar. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari keenam model media pembelajaran itu, saya memilih akan menjelaskan sedikit tentang media Hanafin NPEK, Pak. Jadi media Hanafin NPEK itu adalah suatu media pembelajaran yang berorientasi pada produk pembelajaran. Eh, Pada media ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan analisis kebutuhan atau kegunaan. Kemudian yang selanjutnya tahapan desain. Kemudian yang terakhir tahapan implementasi dan pengembangan. Eh, Pada tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Jadi di tahapan ini kita mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang kita perlukan dalam membuat media pembelajaran ini. Kemudian tahap yang selanjutnya, lanjutan dari tahap yang pertama yaitu eh, implementasi tahap penelitian yang awal di dalam bentuk dokumen, kemudian dijadikan sebuah desain pembelajaran. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi dan pengembangan, yang di dalamnya juga termasuk ada penilaian dari media tersebut, dari pembelajaran tersebut. Contoh dari media pembelajaran ini yaitu berupa media pembelajaran, kemudian bisa juga berbentuk video pembelajaran, multimedia pembelajaran, dan atau juga bisa berbentuk modul, Pak. Iya. Barangkali itu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Ahyar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dengan model pengembangan. Dikeraskan suaranya Pak Ahyar. Iya, pakai headset, Pak. Ya. Bentar, Pak. Iya, suaranya bentar saya. Sorry. Tes dulu Pak Ahyar, tes dulu.
Ya, tidak ada suaranya, Mas, Pak Hayar. Atau gini aja. Jadi dekat aja, dekat de mikrofon laptopnya aja, Pak. Ya. Tidak terdengar. Mungkin headsetnya yang bermasalah. Coba lepas saja headsetnya, terus jenengan deketin mikrofon laptopnya, Bapak Hayar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini saya ambil dari model pengembangan instruksional. Iya. Atau disingkat dengan MPI. Pada dasarnya desain ini atau model pengembangan instruksional ini hanya tertumpu pada 3, yaitu definisi dan analisis, seterusnya melaksanakan evaluasi formatif. Namun di dalam ketiga ini ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah di dalam definisi. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasikan kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional, dan yang ketiga, mengidentifikasikan perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Dan adapun langkah di analisis atau pengembangan prototipe sistem adalah yang pertama menulis tujuan instruksional umum, yang kedua menulis alat penilaian belajar, dan yang ketiga menyusun strategi instruksional. Dan keempat, pengembangan. Seterusnya dalam langkah melaksanakan evaluasi formatif ini ada 4 langkah, yaitu yang pertama penelaahan oleh pakar dan revisi, yang kedua evaluasi oleh 1 atau 3 peserta dan revisi, dan yang ketiga uji coba dalam skala terbatas dan revisi. Dan seterusnya uji coba lapangan dengan melibatkan semua komponen dalam sistem sesungguhnya. Demikian, Pak. Oke, cukup Pak Hayar? Iya, cukup, Pak. Oke. Baik. Itu yang dipilih model yang nomor 6 ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Setelahnya Ibu Nova Asari, silakan. Setelah Ibu Nova Asari, Ibu Salfiah ya. Iya. Setelahnya Pak Abdurrahman ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya dari ke-6 model itu saya memilih model Azure. Model Azure karena model pembelajaran Azure ini adalah suatu model di mana setiap langkah-langkahnya itu dilakukan bertahap dan menyeluruh agar dapat memberikan hasil yang optimal dan cocok digunakan untuk kelas secara kelompok maupun individu. Selain itu, model pembelajaran Azure dapat dilakukan untuk aktivitas belajar dan dengan kurang lebih pembelajaran 2 jam. Seperti itu, ya. Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut, Bu Salfiah. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang sedikit ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan model Hanafin NPEC. Dari model desain Hanafin NPEC ini ada 3 metode gitu ya, ada 3 fase. Yang pertama yaitu analisis keperluan, kemudian fase desain, kemudian fase pengembangan dan implementasi. Nah, untuk fase yang pertama yaitu keperluan atau kebutuhan dari apa yang ingin disampaikan oleh yang memberikan pengetahuan itu sangat penting gitu ya. Jadi perlu kita analisis dulu keperluan apa yang akan kita sampaikan. Terus kemudian yang model yang kedua atau fase yang kedua adalah fase desain. Setelah kita menganalisis apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dari yang dibutuhkan tersebut kita desain menjadi model pembelajaran yang kemudian akan disampaikan
pembelajarannya disampaikan kepada salah contohnya mahasiswa atau siswa-siswi, kemudian dibuatlah pengembangan atau implementasinya yang di situ juga mencakup penilaian-penilaian yang akan dibuat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Safia. Lanjut Ibu Siti Imro'ah ya. Assalamualaikum Bapak Dosen. Dari 6 model pembelajaran ini saya lebih suka memilih yang model camp. Karena apa? Karena model camp ini adalah model yang paling saya sukai dan juga disukai oleh anak-anak. Dan kebetulan model camp ini adalah yang sudah saya ajarkan, saya lakukan setiap harinya kepada anak-anak didik saya. Jadi dengan model camp ini saya bisa dengan mudah berinteraksi dengan anak-anak dan juga lebih mudah menyampaikan materi dan juga anak-anak lebih fokus dalam menyerap materi yang saya sampaikan. Dan walaupun fokus, anak masih bisa enjoy gitu. Dan penyampaian materi mulai dari pembukaan sampai penyampaian materi awal, selanjutnya baca bersama-sama sesuai yang saya ajarkan, dan setelah itu penilaian dan evaluasi pencapaian yang dicapai oleh anak-anak selama menyerap materi yang saya sampaikan tadi. Setelah itu, kok masih ada anak yang belum tercapai materi yang saya sampaikan, pertemuan selanjutnya saya ulang-ulang lagi materi yang belum paham anak itu, sehingga anak itu bisa paham betul-betul dengan materi yang saya sampaikan di waktu yang lalu. Itu. Ya, sekian, terima kasih. Oke, Bu Siti Imro'ah. Ngajar di mana, Bu? Ngajarnya itu di pesantren, ya di TPQ juga iya, dan di itu sekolah-sekolah dinia anak-anak itu Pak. Jadi yang saya ambil setiap harinya itu kumpul sama anak-anak. Suka Jadinya anak-anak ya. kalau anak-anak kan harus cari strategi bagaimana anak itu bisa nyaman dengan gurunya itu. Jadi kalau anak sudah nyaman, sudah enjoy dengan gurunya, nanti kan dia bisa lebih fokus dan lebih cepat menyerap apa yang materi yang diajarkan oleh gurunya itu. Oke. Oke, makasih Bu Siti Imro'ah. Lanjut Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya di dalam 6 metode ini mungkin ya yang mungkin hampir mirip kebetulan saya pakai untuk mengajar di sekolah, itu saya pakai di metode model Dig and Carry. Iya. Nah, Dig and Carry. Ini mungkin secara kelebihan dari atau kelebihan model Dig and Carry itu mungkin yang pertama, setiap langkah jelas, setiap langkahnya itu jelas dan mudah diikuti. Ya. Terus yang kedua, model ini itu terorganisir, efisien dan efektif. Dan juga meskipun secara bertahap, kan tahapannya itu ada banyak sekali, itu 10 kalau nggak salah Pak ya. Jadi model ini meskipun fasenya prosedural, tapi ada yang harus diperbaiki, terutama di fase 9, yaitu tentang analistik itu. Tapi untuk model PAI, untuk model Dig and Carry ini, terus ya, untuk model
Dick and Carry ini cocok diterapkan dalam pelajaran PAI karena langkah-langkah dalam model ini terstruktur dan rinci untuk menghasilkan hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan keterampilan. Contohnya misalpun sholat, itu kan ada prosedurnya dari awal apa yang dilakukan sebelum sholat dan lain sebagainya sampai selesai sholat itu cocok mungkin untuk pembelajaran PAI. Mungkin di tingkat di saya ini kan masih ngajar di madrasah ibtidah ya Pak ya, jadi agak harus lebih jelas menerangkan rincian apa saja mata pelajaran misalkan sholat itu diterangkan secara rinci secara prosedural. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Pak Abdurrahman. Di MI mana ngajarnya, Pak? Di MI Ma'arif Keraton Pasuruan, Pak, Jawa Timur. Kalau menurut saya bapak-bapak kalau ngajar di MI atau SD itu hebat itu. Karena yang mayoritas itu biasanya ibu-ibu ya. Tapi kalau ada bapak-bapak yang ngajar di SD dan kebanyakan santrinya juga ibu-ibu yang ngajar. Jadi karena anak-anak itu juga butuh jiwa kebapakan, bukan jiwa keibuan saja gitu. Oke, Ibu siapa lagi nih? Ibu Nur Aisyah ada? Kita lihat di galeri. Karena nggak ada yang raise hand. Pak Solehin. Ada, Pak. Oh ya, Nur Aisyah ada, Pak. Silakan, Ibu. Ya, izin off kamera ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Model yang saya pilih ini itu, Pak, model CAN-nya karena dalam model CAN ini sesuai yang saya terapkan juga, Pak, di SD. Sebagian itu juga dalam model CAN ini anak-anak tuh antusias dalam belajar, tetapi belajarnya itu menyenangkan gitu, jadi tidak terfokus pada materi aja, tapi belajar dengan cara menyenangkan. Segitu aja, Pak. Cukup? Ya, cukup segitu aja, Pak. Mohon maaf. Oke. Lanjut, Pak Solihin. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, udah ngasih kesempatan buat saya. Kalau saya lebih setuju atau cocoknya ini model Dick and Carry tadi, apa disampaikan oleh Pak Abdurrahman, karena dalam pembelajaran PAI itu memang harus prosedural atau harus terarah, teratur gitu, Pak. Sehingga kalau kita menggunakan model-model yang lain itu kayaknya menjadi rancu gitu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Abdurrahman tadi tentang sholat misalnya, awal-awalnya kan kita harus mengambil wudhu itu kan, jadi itu terarah gitu Pak. Sehingga dari langkah-langkah desain ajaran menurut Dick and Carry ini lebih cocok untuk PAI, khususnya kami juga masih menerapkan sistem itu khusus pelajaran PAI Pak di madrasah kami Pak. Ini itu Pak penjelasan saya, tambahan dari Pak Abdurrahman tadi. Oke, Pak Solihin. Lanjut Ibu Faridatul Mafruroh. Ya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kalau menurut saya untuk model pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya itu sampai detik ini itu menggunakan model Hanafin NPEG karena menurut saya karena saya di MI Pak, kalau di MI kan basicnya anak-anak masih kecil, jadi untuk tujuan pada akhirnya adalah untuk penilaian evaluasi itu kan kita menggunakan semacam tes gitu kan Pak. Nah di tes itu kan ada formatif dan sumatif, jadi ada pilihan ganda dan isian. Nah kalau hanya isian saja itu nanti anak-anak itu agak kesulitan gitu, jadi harus ada formatifnya juga. Mungkin gitu Pak. Oke. Di MI mana ngajarnya Bu? Di Magelang Pak. Magelang ya. Di MI Ma'arif Kaligoro. Oke. Lanjut Pak Solehuddin. Ya Pak, terima kasih. Setelah ini Pak Bu Hepika ya. Untuk kami sebenarnya untuk model-model ini sesuaikan dengan kita guru
memakai model apa untuk kami pribadi, karena kami ngajarnya di Sanawiyah, tingkatan Sanawiyah, dan juga mengampu mata pelajaran fikih yang lebih banyak kepada praktek seperti wudhu, bersesuci dan sebagainya. Kami memakai model camp. Model camp ini yang pertama mudah untuk menentukan daftar topiknya, artinya kita mengurutkan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Di samping itu pula anak didik lebih percaya diri apabila mereka berkelompok atau tidak sendiri, karena di sekolah kami siswa kami kebetulan kurang pede, Pak. Kebanyakan kurang pede apabila untuk disuruh maju ke depan berpresentasi atau memberikan penjelasan atau menyampaikan sesuatu di depan kelas, mereka justru banyak yang tidak mau. Jadi model camp ini justru bisa membuat mereka untuk lebih percaya diri lagi. Terus di samping itu juga bisa melihat hasil dari pencapaian sebagai tolak ukur peserta didik sampai di mana pengetahuan mereka tentang seperti ibadah-ibadah, seperti salah satunya adalah membersihkan, bersesuci, karena tidak semua paham dan tidak semua bisa mempraktekkan hal itu. Dan nanti penilaian-penilaian itu justru nanti bagi siswa yang belum begitu memahami materi, mereka dapat bertanya kepada teman-teman sejawat ya di kelompok mereka. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pak Solehudin ya. Ngajar di sekolah mana Pak Soleh? Di MTS Nurul Najah, MTS swasta, Pak. Oke. Lanjut ke Ibu Hepika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off kamera Pak dosen. Oke. Ya, terus sekali sama seperti Pak Solehudin, saya di sini memilih model camp ya Pak. Menurut saya di model camp ini dari 8 langkah dalam pembuat bahan ajar ini sesuai sekali dengan apa yang sedang kami buat, kami terapkan di sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, terutama di sini dalam guru lebih fleksibel dalam menentukan tujuan dan topik pembelajaran. Terus di sini seperti di sini ada analisis karakteristik serta menetapkan capaian, semua terdapat semua langkah-langkah ini dilaksanakan pada saat kami membuat modul ajar di sekolah, Pak. Oke. Iya. Cukup? Iya, cukup Pak dosen. Oke, setelahnya saya ingin dengar Ibu Nadia. Sudah bisa? Hadir Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Azure. Yang mana model pembelajaran Azure biasanya dirancang untuk difokuskan supaya terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya untuk pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Adapun 6 tahapan langkah dalam pembelajaran Azure. Yang pertama, analisa peserta didik. Analisa peserta didik ini terdiri dari menganalisa usia, jenis kelamin, kompetensi dasar peserta didik, dan gaya belajar. Yang kedua, menyatakan atau standar dan tujuan yang bersumber dari kurikulum yang ada. Terus yang ketiga, memilih strategi, media, dan materi, yang mana strategi terpusat
pada guru dan peserta didik, terus teknologi dan media yang disesuaikan, terus selanjutnya menggunakan tujuan rubrik merancang materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang keempat, menggunakan media dan materi untuk menyiapkan materi, lingkungan, dan peserta didik yang ada. Terus yang kelima, melibatkan peserta didik dengan cara memberikan latihan dan umpan balik. Selanjutnya yang keenam, evaluasi dan revisi, menilai capaian pembelajaran, evaluasi terdiri dari revisi strategi, media, materi dengan cara survei, diskusi dengan peserta didik. Kebetulan saya mengajar di jenjang SD, model pembelajaran Azure juga cocok. Model pembelajaran Azure juga dapat menggunakan model pembelajaran Azure dan bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misbahul gimana? Ya Pak. Silakan Pak. Ya tadi saya nggak resign kok dipanggil. Oke. Mungkin saya buat poin Pak ya. Tadi kan saya menjadi pendengar setia Pak ya. Sekaligus jadi pemain apa ya? Belakang layar lah ya. Iya. Operator Pak. Oke, baik Pak. Mungkin saya buat 2 poin saja ya pertanyaannya. Ini karena kan tadi banyak ya dari teman-teman yang sudah menanggapi terkait metode-metode seperti tadi itu. Mungkin pertanyaan saya agak melenceng Pak ya nih. Jadi banyak sekali metode-metode Pak seperti itu. Tapi biasanya terkendala pada tadi. Tadi Bapak sudah pernah bilang ya bahwa metode itu banyak sekali. Tapi tergantung kita bisa atau enggak mengaplikasikan dalam artian guru-guru mampu atau enggak seperti itu. Kadang dikendala di sumber daya manusia seperti itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, di antara ke-6 model tadi Pak ya, seperti Camp dan teman-temannya itu. Tadi kan Bapak tanyakan terkait di model pembelajaran 6 ini apakah aplikatif, apakah cocok diterapkan di pendidikan agama Islam seperti itu. Mungkin saya tanyakan mungkin seperti ini. Di antara ke-6 model pembelajaran tersebut, model yang mana yang aplikatif, yang efisien, yang pas, yang cocok diterapkan pada anak usia dini mungkin TK atau mungkin start dengan PAUD mungkin seperti itu. Ya Bapak Bu bisa menjawab mungkin atau mungkin Bapak dosen langsung. Terima kasih Pak. Oke, Pak, ada pertanyaan rupanya ya. Jadi prinsipnya begini Pak Misbahul Ulum, bahwasanya setiap model, metode, strategi pembelajaran itu sifatnya relatif semuanya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sebetulnya sistem pendidikan kita ini sudah banyak dipengaruhi sebetulnya. Karena memang metode-metode yang disebutkan ini kan adalah model-model yang lahir ini adalah model-model yang lahir dari pakar-pakar yang dari barat gitu ya. Padahal kalau kita ingin merekonstruksi model pembelajaran, metode, strategi apanya, semuanya itu ada termaktub dalam Al-Qur'an sebetulnya. Nah, ini mungkin yang kurang keinginan para pakar untuk mendalami lebih jauh, meneliti lebih jauh dan menghasilkan sebuah referensi yang lebih kuat. Nah, karena ini adalah model yang disesuaikan dengan kondisi pengalaman dari penemu model itu jelas ada kelebihan dan kekurangannya. Apakah ini cocok untuk pembelajaran PAI? Ada yang cocok. Apakah tidak ada yang tidak cocok? Ada juga. Karena begini, ada namanya model pembelajaran kontekstual gitu kan. Model pembelajaran kontekstual itu mengarahkan bagaimana siswa mengalami, memahami, melaksanakan gitu kan.
itu di beberapa materi di PAI itu cocok. Karena seperti tadi ada yang mencontohkan, seperti materi berwudu itu cocok untuk model pembelajaran kontekstual. Karena di samping materi, siswa juga melakukan seperti apa sih wudu itu gitu kan. Karena melakukan langsung. Seperti praktek penyelenggaraan jenazah, itu cocok juga untuk model pembelajaran kontekstual ini. Nah, yang nggak cocok itu mungkin ketika ada materi azab kubur gitu kan. Ya mungkin gimana pula guru itu mau melakukan kepada siswa seolah siswa itu merasakan azab kubur itu contohnya, atau materi-materi seperti ijab qabul gitu kan dalam bab pernikahan itu siswanya itu yang melaksanakan itu mungkin kurang tepat untuk dilaksanakan dengan model kontekstual itu. Jadi itu beberapa contohnya. Sehingga memang semua model ini relatif. Ini yang 6 yang saya buatkan artikelnya ini hanya sedikit saja itu Bapak Ibu. Banyak yang lain lagi model-model pembelajaran, dan itu kalau Bapak Ibu mau membaca lebih jauh itu sangat banyak sekali. Tapi yang penting adalah model pembelajaran itu adalah bagaimana cara pandang guru terhadap sebuah pembelajaran itu. Mau diapain lokal itu? Kira-kira kayak gitu bahasanya, mau diapain lokal itu. Sehingga rancangan pembelajaran, desain pembelajarannya itu memang sesuai dengan model yang akan dipilihnya. Sekira begitu jawaban sementara dari saya. Kepiawaian guru sebetulnya penting untuk memilih model-model yang tepat dalam pembelajaran. Karena nggak bisa juga guru tanpa mempunyai cara pandang yang tepat untuk sebuah pembelajaran itu juga nggak tahu juga arahnya. Karena ya nanti akhirnya ya seperti air mengalir saja proses dalam lokal itu kan. Nggak bisa seperti itu. Guru itu harus ada goal setting namanya. Tujuan yang ingin dikehendaki, yang ingin dicapai di lokal itu seperti apa. Guru itu harus punya keinginan siswa saya yang saya ajar di lokal itu harus seperti ini. Harus ada target yang ditetapkan seperti itu. Maka model-model yang ada itu mengarahkan bagaimana si guru itu menetapkan tujuan sesuai dengan kondisi di kelas, sesuai dengan kemampuan guru, sehingganya jelas apa yang akan dicapai oleh guru itu. Maka tadi saya sampaikan, model itu seperti visi guru terhadap sebuah lokal itu. Pandangan jauh ke depannya itu nampak dari penerapan model itu. Sekira begitu Pak Ulumuddin. Iya, satu lagi Pak. Oke. Cocok nggak Pak sama ini model ke-6 ini digunakan di kelas mungkin inklusif Pak? Di mana? Di kelas inklusif gitu. Kelas inklusif itu maksudnya? Maksudnya apa ya? Yang ada anak berkebutuhan khususnya itu Pak mungkin. Iya mungkin anak berkebutuhan khusus. Sekolah-sekolah inklusi maksudnya. Yes. Nah, itu sebetulnya bisa saja diterapkan, cuma mungkin ini kan model. Jadi Bapak Ibu semuanya, model ini nanti terpraktekkan ketika Bapak Ibu menggunakan metode apa. Jadi kan urutannya itu model, pendekatan, strategi, nanti setelah itu ada metode. Ada urutannya seperti itu ya, seperti yang saya share di sini. Mana tadi ya? Oh ya, di sini. Nah, jadi pada intinya bisa saja itu diterapkan, cuma di dalam proses pelaksanaannya itu tergantung dari metode apa yang digunakan itu.
terutama untuk siswa-siswa di sekolah inklusi ya, yang kira-kira sangat butuh pendampingan yang lebih mendalam dari gurunya. Teknik dan taktiknya itu juga harus dilakukan berbeda. Kan ada dalam teknik sentuhan, teknik penguatan, teknik teknik membuka dan menutup pembelajaran segala macam. Itu semuanya dilakukan sesuai dengan kemampuan dari gurunya. Nah, kalau berbicara model, apakah model ini bisa dilaksanakan di sekolah inklusi? Saya kira bisa. Tetapi gimana metodenya itu tergantung dari kondisi yang ada di dalam lokal itu. Saya kira begitu. Oke, Pak Lumudin. Iya, Pak. Itu ada Pak Saleh bertanya tuh dari tadi. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Ahmad Soleh Ahmad Soleh hadir, Pak. Oh iya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjelaskan materi apa? Gini, Pak, intinya mau bertanya, Pak. Ini dah 2 orang ini yang tugas awalnya adalah menjelaskan materi, ini rupanya ada pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, ditampung saja. Silakan. Iya, gini Pak. Yang pertama minta maaf ya Pak, karena di hutan cari sinyal. Ya. Ya. Terus Kan Pak, di pesantren mana yang bagusnya Pak? Gimana? Iya, kami kan di pondok pesantren kan. Ya. Jadi model pembelajaran mana bagusnya? Pak. Ya Pak Ahmad Saleh, suaranya nggak terdengar ya. Bisa dimatikan di kameranya. Mungkin terkendala signal. Suaranya terputus-putus ya. Iya, izin Pak. Iya Pak, kedengaran nggak Pak? Iya, jelas. Ya, kalau kami di pondok pesantren Pak, model pembelajaran yang mana yang paling bagusnya Pak? Oke. Karena kami kan Pak, pengkajiannya itu kan kitab kuning, diartikan baris demi baris, dibarisi, kemudian diterangkan. Kitab kuning, kitab gundul Pak kan. Makanya minta solusi ke Bapak, mana yang paling cocok itu Pak? Oke, Pak Mas Saleh ngajar di mana Pak Mas Saleh? Pondok pesantren mana? Pondok pesantren Darul Ashar Pak. Di Muara Sipongi namanya Pak, Mandailing Natal. Oh iya, tetanggaan kita itu. Kemarin Pak di lokasi Bapak saya, Haul Syekh Mustafa Kamal. Cuman nggak sempat ke rumah Bapak. Oh iya. Kapa. Di Kapa ya. Dari Kamis kemarin. Bapak Leonil juga hadir di sana. Saya dekat-dekat Kapa itu tinggal. Iya, ditanya di sini ada mahasiswa Bapak, guru di Darul Mursidin. Iya. Itu. Oke. Si Dedi namanya. Oke, iya. Oke, jadi ini kan pertanyaannya muncul lagi kan. Iya Pak. Kira-kira ini modelnya yang mana yang cocok? Jadi kalau pertanyaan seperti itu, Pak Ahmad Saleh jelas harus baca dulu masing-masing model itu. Jadi kita nggak bisa mengklaim ini bagus, ini kurang bagus. Karena jelas kelebihan dan kekurangannya itu ada. Ya. Apalagi ini pondok pesantren, itu disebut pondok pesantren Salafiyah, begitu ya? Bukan? Iya Pak, kitab kuning Pak. Karena masih belajar kitab kuning, kitab standar. Saya juga dulu berasal dari pondok pesantren yang hanya pelajarannya membaca kitab standar saja. Tidak ada pelajaran IPA, bahasa Inggris, matematika, nggak belajar itu. Hanya belajar kitab standar mulai dari kelas 4, 5, dan 6 itu. Dan belajarnya itu memakai sistem halaqah, lingkaran, kita setiap hari seperti itu di masjid belajarnya, hanya seperti itu. Dan tidak mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di kurikulum nasional gitu kan. Iya Pak. Jadi memang harus dibaca dulu model-model itu, karena jelas
Bapak Ibu, kalau kita mau mengelola kelas itu secara tradisional, mengalir apa adanya, tidak mempunyai cara pandang yang khusus terhadap kelas itu, maka tentunya pembelajarannya ya apa adanya, dan terkesan guru-guru itu hanya menjadi pelaksana dari kurikulum dan tidak ada inovasi dalam pembelajarannya. Padahal yang diharapkan itu adalah memang guru itu mempunyai inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran itu. Nah, begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, model pembelajaran itu banyak sekali yang bisa dipilih, dan bahkan ada lembaga-lembaga pendidikan itu yang yang dia hanya memilih satu model pembelajaran saja gitu kan. Dan dia konsisten di satu model pembelajaran itu saja. Nah, itu baik juga seperti itu karena ada konsistennya dalam penggunaan model pembelajaran itu. Tetapi jelas masing-masing model itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, model contextual teaching and learning itu, model kontekstual itu kan biasanya digunakan pada pembelajaran sains, ilmu sains dan teknologi. Nah, dan tugas kita yang di Prodi PAI ini sebetulnya kita adalah bagaimana mengelaborasi model-model pembelajaran yang ada itu bisa dilakukan lebih baik, bisa dilakukan agar proses pembelajaran di PAI itu bisa berkembang, tidak dilaksanakan secara tradisional, tetapi juga mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, model-model pembelajaran di zaman modern ini, agar pembelajaran PAI itu juga semakin berkualitas. Karena yang nggak bisa juga kita harus harus tetap memakai model pembelajaran yang lama itu dan tidak menerima bentuk model pembelajaran yang baru, yang pada intinya adalah mengurangi atau melambatnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi Bapak Ibu, guru itu sangat dihadapkan dengan bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa, ya kan? Biasanya kan guru dengan murid itu adalah orang yang hidup pada orang yang tumbuh besar pada zaman yang berbeda kan, dan akhirnya mempunyai pengetahuan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, dan keinginan yang berbeda. Nah, sedangkan dalam proses pembelajaran itu, guru itu memang harus mampu meningkatkan motivasi belajar itu, minat belajar siswa itu. Nah, ya kalau inovasi dalam pembelajaran itu tidak juga kita terapkan, bisa menurun motivasi belajar siswa itu, ya kan? Nah, jadi begitu. Dan memang ini adalah tugas-tugas yang harus sungguh-sungguh dilakukan oleh guru agar agar memang kualitas pembelajaran itu lebih baik. Sekiranya begitu Pak Ahmad Soleh. Walaupun pondok pesantrennya itu masih mempelajari kitab kuning, kitab standar, tapi tidak salah juga desain pembelajarannya itu berbasis digital juga nggak apa-apa. Karena inovasi dalam pembelajaran itu adalah sesuatu yang mutlak dilakukan oleh guru. Saya kira begitu ya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ini. Presentasi dari yang lain. Yang belum ini. Saya cari ini. Pak Imam nih, Pak Imam Hanafi. Pak Suswanto. Jadi Bapak, saya Imam Hanafi Bapak. Gimana? Untuk saya memilih model pembelajaran camp Bapak, karena dengan adanya kegiatan kurikulum Merdeka Belajar itu sangat cocok
Menurut saya, model ini termasuk dalam taksonomi model yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran klasikal dan individual. Jadi bisa dilakukan oleh guru dalam menciptakan proses pembelajaran secara langsung di dalam kelas yang menarik, efektif, dan efisien. Jadi dalam pembelajaran ini saya sering di dalam kelas itu menggunakan cara yang berbeda-beda dalam mengajar Bapak, karena menyesuaikan dengan mood siswanya sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap aktif dalam pembelajaran. Oke. Ngajar di mana Pak? Mungkin itu dulu Bapak. Saya dari Magelang, ngajar di MI Ma'arif Beringin Serembung Magelang. Sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Baru semester ini Bapak. Semester ini berarti di kelas 1 dan 4 ya? Iya, saya di kelas 4 Bapak. Oh ya, tepat sekali di kelas 4 ya. Padahal dari tahun kemarin mulainya kan? Anjir Bapak, karena terlambat pengumpulan berkasnya, jadi prosesnya paling akhir. Karena anak saya yang di SD itu juga udah kelas 5, di kelas 4-nya udah kurikulum Merdeka juga. Oke. Oke Pak Imam, lanjut Pak Suswanto. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk model pembelajaran sebenarnya terkait kita juga semuanya bisa, hanya saja kita melihat kondisi siswa. Untuk saya pribadi itu kan karena seperti tadi Ibu Faridatul Mafrohroh untuk memakai model Hanafin. Jadi kita analisis dulu kebutuhan apa yang diperlukan untuk siswa, apalagi untuk saya sendiri itu kan ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Materi Apa olahraga. Iya, olahraga sih Pak, PJOK. Jadi kan di kelas yang lain itu pasti ada yang seperti tadi Pak Imam Hanafi baru memakai kurikulum Merdeka untuk semester ini, karena di Kabupaten Brebes hanya masih untuk percobaan untuk kumernya. Jadi untuk saya itu lebih simpel memakai model Hanafin and Pitch ya. Jadi untuk analis dulu kebutuhan yang ada pada siswa, kemudian setelah itu baru fase pendesain untuk desain untuk implementasinya. Mungkin itu saja Pak. Ngajar di mana Pak Suswanto? Saya di MI Ma'ahidil Mubarak, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Pak. Ngajar PJOK. Ya, PJOK. Iya. Ambil jurusan PAI. Iya. Isinya kepepet Pak, PJOK-nya kosong gitu Pak. Iya. Jadi PAI ini segalanya bisa ya. Iya. Oke Bapak Ibu semuanya. Jadi yang berpartisipasi ini insya Allah ada nilainya. Saya nggak tahu ini masih banyak juga Bapak Ibu yang lain yang belum ada partisipasinya. Dan Saya Pak. Apa nih Bu Roswati ya. Jadi kita diingatkan oleh Pak Misbahul Ulumuddin ini sampai jam 11.50. Jadi silakan Bapak Ibu harus ada partisipasinya menjelaskan masing-masing model itu, pilih aja salah satu supaya tidak terlalu rendah penilaiannya pada pertemuan ini, kira begitu. Silakan dimulai dari Ibu Ati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya sedang di tempat keramaian jadi kurang maksimal. Oke.
Ya, di sini saya memilih model camp. Ya, di dalam model camp ini saya fokus pada pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa lebih mudah dan lebih fokus untuk memahami pelajaran apa yang kita jelaskan. Sehingga pelajaran yang kita jelaskan itu bisa masuk ke dalam otaknya dan masuk ke dalam kesehariannya karena kita memberikannya dengan cara yang menyenangkan. Misalnya dengan cara menyanyikan lagu-lagu Islami tapi dengan nada-nada yang sudah dihafal. Seperti itu Bapak. Jadi model camp ini sangat cocok untuk saya terapkan di pembelajaran saya di madrasah. Oke, Sudah Bu Ati. Bapak. Oke, Bu Ati. Ya. Lanjut, Bu Roswati nampaknya. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi Akan menjelaskan yaitu yang kelima yaitu model Hanafi Impact Pak. Adalah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase yaitu fase analisis keperluan, fase desain, fase pengembangan. Fase pertama analisis kebutuhan yaitu pengenalan kebutuhan dalam pengembangan suatu media pembelajaran yang berisi tujuan dan objektif. Media pembelajaran pengetahuan dan kemahiran, sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Yang kedua, desain yang berisi informasi dari fase analisis dibuat dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase yang ketiga, pengembangan dan implementasi. Fase ini berisi penghasilan, diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Ibu Dewi Murtosiah sudah tadi ya? Belum, Pak. Belum ya, silakan Bu. Sebentar. Belum? Sebentar. Atau kita pindah ke yang lain dulu? Ini siapa ini? Saya memilih model Dick and Carry, Pak. Ya, silakan. Model Dick and Carry adalah model pembelajaran yang merupakan model untuk merancang kegiatan pembelajaran. Model tersebut meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, Pak. Kan saya ini ngajarnya di pondok pesantren di madrasah gitu, Pak. Ya. Jadi itu pakai model itu apa? Dianalisis dulu, habis itu dievaluasi gitu, Pak. Oke, cukup Bu Dewi. Cukup, Muhammad Pak. Hasan Asy'ari ya. Silakan Pak. Ya Pak. Ya. Untuk saya sendiri sih ingin menjelaskan terkait model Azure Pak, karena ya sebenarnya kalau lebih bagus sih kalau saya lebih senang di camp sih Pak, cuman ketika saya sendiri juga terkendala di sarana dan prasarana dari sekolah sih Pak, karena memang dari kelas 1 dan kelas 4 itu sudah memakai kurikulum merdeka. Cuman ketika benar-benar diterapkan ke Kumer itu kita terkendala di alat Pak, karena kalau untuk menjelaskan ke anak kita istilahnya dari medianya sendiri alatnya nggak ada ya malah bingung jadi Pak. Jadi pemakainya masih di Azure, di mana nanti untuk kegiatan KBM setiap hari itu juga berorientasi ke kelas itu sendiri. Di mana di sini sudah dijelaskan terdiri dari 6 langkah. Yang pertama yaitu pembelajaran digunakan secara melihat dari ciri-ciri atau karakter dari setiap siswa sendiri, Pak. Karena memang kalau saya pribadi, kalau mengajar itu memang
saya senang dengan sebelum belajar kita bernyanyi dulu, dan memang banyak bernyanyinya karena saya kan mengajar bahasa Jawa ya Pak, bahasa daerah. Jadi kalau ketika saya tekankan di materi terus, itu malah justru anak kurang memahami. Seperti halnya kita menjelaskan di misalkannya huruf aksara Jawa kan agak susah ya Pak, kalau di tingkat SD bahkan yang sudah besar pun kadang juga agak susah. Makanya kita ajakin nyanyi dulu, Tokopedia itu banyak banyak bernyanyinya gitu Pak. Jadi dan nanti ketika kita sudah menerangkan atau menjelaskan ke anak-anak, itu pasti setiap pertemuan saya ada istilahnya evaluasi dari anak-anak sendiri, dan banyak latihan di akhir. Misalnya apa namanya, menyanyinya tadi kan misalkan kayak misalkan kita ngajar kelas 1, ajarinlah nyanyi yang dasar dari selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tapi itu nanti tekankan di bernyanyinya sih Pak, gitu Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak Muhammad Hasan. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut Pak Ahmad Muthohar ya. Silakan Pak. Sur, Pak. Terima kasih Pak Iswanti. Di-on kan kameranya Pak? Oh, iya Pak, sudah. Masih di acara Pak. Jadi cari tempat agak aman ini. Terima kasih Pak Iswanti, Pak dosen atas waktunya. Kami ingin mencoba mengurai tentang model pembelajaran yaitu model ADI, Pak. Ya. Di sini setelah saya baca-baca ternyata ada beberapa poin di tahapan-tahapan di model ADI ini, ada yang implementasi atau eksekusi. Jadi kebetulan saya di pondok pesantren yang hampir 95% model pembelajarannya adalah sistem sorogan. Kalau sistem sorogan setelah saya cocokkan dengan metode ini, yang paling cocok adalah implementasi langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya sistem sorogan ini adalah di mana para santri itu membaca kitab dengan hasil belajarnya sendiri. Mereka kalau istilah pondok pesantrennya nambal. Mereka punya kitab kosong, terus cari makna sendiri dalam kamus, dalam diskusi bersama teman-temannya. Baru kemudian setelah itu disorokan atau disetorkan kepada kami, yang kami menyimak bacaan para murid, para santri, mana ada yang salah, mana ada yang kurang jelas, maka kita tinggal menjelaskan. Dan menurut kami di sistem pondok pesantren yang paling efektif agar santri itu cepat bisa adalah dengan sistem sorogan itu, atau apa di sini istilahnya implementasi atau eksekusi. Karena para murid dengan sistem implementasi atau eksekusi ini mereka akan serius, karena kalau satu kalimat saja terlewatkan tidak dapat makna, maka kami sebagai pengajar akan menegur, bahkan memarahi. Kalau di pondok pesantren kan masih wajar Pak memarahi santri ya. Jadi kalau ada satu lafadz saja yang terlewatkan, luput, tidak termaknai, atau mungkin tidak tahu maksudnya, maka kita akan memberi catatan kepada para santri. Jadi karena itu sistem sorogan atau implementasi ini adalah sistem yang paling cocok untuk di pesantren, yaitu murid membaca, guru menyimak, kemudian memberi penjelasan dan menyimpulkan. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Is. Terima kasih. Ngajar di mana Pak Ahmad Muthohar? Saya di pondok pesantren Pak. Pesantren di mana Pak? Hanya bergelut di bidang kitab turos, kitab kuning, bukan enggak pelajaran formal ataupun tidak. Pesantrennya di mana Pak? Di Blora Pak, di Blora itu Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Perbatasan dengan Jawa Timur, Bojonegoro. Oke. Semangat Pak Ahmad Muthohar.
Ya Dan Pak, terima kasih, nanti, terima ya. kasih. Oke, kita lanjut ke siapa lagi ya? Di foto emang. Ada lagi ya nampaknya? Atau ada lagi Bapak Ibu yang mau menjelaskan tentang materi model-model ini? Oh ya, saya Pak dosen, saya belum dipanggil. Ya, silakan Ibu Yulianti. Mohon maaf kalau suaranya tidak bersih ya, karena saya posisinya di pinggir jalan ini Pak. Iya Bu. Ya, Silakan Bu. saya jelaskan materi tentang take and carry, ya, bahwa saya melihat sebenarnya semua model pembelajaran itu pada prinsipnya sama. Yang pertama itu mengedepankan analisis dulu. Analisis itu kan bisa berupa analisis diagnostik ya, bisa juga nanti di awal itu analisis diagnostik itu kan kita melakukan analisis di awal mengenai misalkan karakter siswa, kemampuan dasar siswa, lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita melakukan pembelajaran itu sendiri dan di akhir itu dilakukan dengan feedback atau evaluasi. Nah, kalau selama ini saya menerapkan itu tidak selamanya saya menjadi student center ataupun teacher center gitu ya, bahwa semuanya itu memang harus dimodifikasi. Kadang kita memang harus menjadi senternya, kadang juga kita harus memposisikan murid itu sebagai center. Karena saya menyesuaikan dengan murid saya yang sudah mulai beranjak remaja ya, apalagi anak SMK itu kan yang laki-laki, anak jurusan teknik itu kan agak sulit untuk diatur gitu ya. Jadi saya mengkombinasikan dari semua model itu, tidak ada, karena saya yakin dari semua metode itu masing-masing itu memiliki kelebihan maupun kekurangan, dan keberhasilan satu metode itu adalah tergantung bagaimana kita membawakannya, mengaplikasikannya kepada audiens, kepada siswa yang akan kita ajarkan. Itu saja mungkin Pak dosen. Oke, makasih Bu Yulianti. Ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di SMK Pak. SMK di mana itu? Di Cirebon. Di Cirebon, nama ya? desa, kecamatannya Gegesi Pak. Cirebon pesisir. Makanya ini cuacanya panas sekali. Iya. Panas Kayak sekali. bakar nampaknya di belakang tuh Bu. Ya, saya di rumah bisnis kuliner Pak. Jadi kalau hari Minggu saya nongkrongnya di warung. Oh gitu. Kalau ke Cirebon bolehlah mampir Pak. Oke. Makasih Bu Yulianti. Kita lanjut. Ya. Pak Ahmad Sidik ada? Ada Pak, hadir. Oke. Silakan. Oke, baik. Dari 6 model yang Bapak bagikan kemarin itu, saya memilih model yang pertama Pak, yaitu model Dig and Carry. Ya. Yang mana model ini mungkin model yang paling tua ya Pak ya, karena lahirnya tahun 1945. Oke, baik, langsung saja Pak dosen, saya ingin menjelaskan tentang model ini. Mungkin model ini juga pernah saya praktekkan di sekolah saya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, yaitu kita harus menyiapkan pembelajaran materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik, yang mana berupa yang sudah Pak dosen jelaskan, yaitu seperti RPP, modul, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita melaksanakan analisis pembelajaran, yaitu kita melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ juga kita harus mengidentifikasi tingkah laku dan karakter para siswa tersebut. Nah, setelah itu kita merumuskan, yaitu kemampuan akhir. Halo? Lanjut. Oke. Selanjutnya kita merumuskan kemampuan akhir yang kita harapkan. Maksudnya ini ialah kita menganalisis apa yang sudah kita laksanakan di kelas tersebut. Jadi kita rumuskan.
Terus selanjutnya mengembangkan kekurangan apa yang sudah kita laksanakan di kelas, kekurangan maupun kelebihan. Nah, selanjutnya kita mengembangkan strategi pembelajaran. Ini untuk berikutnya, ini untuk harus strategi apa lagi yang harus kita laksanakan. Terus selanjutnya yang G ini yaitu mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Ya, ini bisa kita kondisikan tentang materi ini, materi apa yang akan kita laksanakan selanjutnya. Dan selanjutnya merevisi bahan pembelajaran. Pembelajaran bahan yang sudah kita ajarkan kepada para peserta didik itu harus kita revisi apa kekurangannya maupun kelebihannya. Jadi seperti itu Pak dosen. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Pak dosen. Mohon maaf ini lagi ada acara juga di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kayaknya nggak ada lagi yang mau menambahkan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum ada partisipasinya dalam perkuliahan hari ini, mungkin akan nanti akan kita siapkan momen kesempatannya untuk berpartisipasi supaya Bapak Ibu semuanya dalam pertemuan ini juga maksimal nilainya gitu ya. Saya maunya lokal A6 ini setiap pertemuan itu harus maksimal nilainya, tidak minimal. Saya kira begitu Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya adalah setiap model yang ada dalam pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu harus jeli ketika menggunakan model-model itu. Harus disesuaikan dengan kondisi siswa, harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga pendidikan, dan yang paling penting adalah harus disesuaikan juga dengan kemampuan Bapak Ibu sebagai pengelola pembelajaran itu. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Sukses untuk kegiatan selanjutnya di tempat aktivitas masing-masing. Dan kuliah itu jangan lama-lama Bapak Ibu. Segera diselesaikan dan segera wisuda. Karena umat sudah menunggu Bapak Ibu dengan ilmu-ilmunya. Kira begitu. Iya Pak. Iya. Sekira cukup. Ya, terima kasih. Mohon maaf semuanya atas segala kata-kata yang kurang tepat. Tujuannya baik, walaupun memang kadang karena kita berbeda budaya, berbeda bahasa, kadang penekanan bahasanya itu berbeda-beda gitu ya. Padahal semuanya tujuannya baik agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif dan efisiensi. Saya kira cukup. Terima kasih. Forum ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.